Enggak dia keras, dia tahu semua. Pingin dari kawannya. Tapi dia mengawani maksudnya untuk menyadarkan kawannya ini. Bahasa dukun itu noko. Nah, dukun. Tengoknya lah. Kalian ini menjadi dukun malam ini bisa, nggak payah kok. Sudah baskom, ikat kepalanya kan. Pakai akar bahar, pakai rantai, cuman lah. Jeruk, satu pisau, potong. Ntar kita tengok ya. Suara agak diserakkan sedikit lah ya. Memang gitu kalau dukun, suara pun berubah ya kan. Ecek-eceknya rekayasa kan. Potong lah, jatuhlah yang jeruk tadi ke baskom. Kata dukun tuh, nah, nampak kan kata. Yang berobat, yang mau nanya tadi, berani bilang nggak nampak. Bodoh dia terus langsung bodoh dia kan. Nampak kok kan. Inilah dia yang ambil. Kan. Ke jauh-jauh, bukan orang jauh. Kata lah, rambutnya keriting kan. Agak hitam ya. Tapi ini bukan jual tempurung dia ini. Gitu. Ya. Percaya. Udah. Nah, jadi murid saya itu berdiri. Nah, ibu ini mau apa? Berdiri dia. Di depan dukun itu. Gini Pak, saya mau nanya nih. Saya pakai celana dalam warna apa Pak? Suatu pertanyaan yang gak pernah terpikir sama dukun tuh kan. Saya pakai celana dalam warna apa? Dia mah dukun nih. Nah, tahu kan? Di depan dia aku berdiri. Nggak tahu dia celana dalam warna apa. Kok percaya sama dia itu? Kan betul dari paling mudah kan. Tapi yang berdukun tadi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan harus bagi Allah Ta'ala menyiksakan hambanya dengan dosa yang kecil. Hukum akliyah. Wajib, mustahil, harus. Harus saja Allah Ta'ala menyiksa hambanya dengan dosa kecil. Maka hati-hati. Jangan anggap sepele dosa kecil, jangan. Terkadang kecil menurut kita, besar si Allah Ta'ala ya. Atau kebalikannya, beramal pun gitu. Sepele kali, tapi besar si Allah Ta'ala. Kalau kita sepele kan udahlah dosa kecil. Berarti kan kita udah menghalalkan yang kecil, besar jadinya. Ada dosa kecil aja kok. Jadi kamu halalkan. Iman kita keluar. Kalau kita anggap sepele, itu hukuman Allah Ta'ala bukan hukuman pemerintah kok. Dosa kecil jangan dibikin kan. Makruh aja jangan, apalagi yang haram. Kecil aja kok. Minum kok sedikit. Minuman keras itu sedikit aja lah. Enggak usah sedikit aja. Dosa kan? Nah, kecil aja sedikit aja, nggak ada cerita, dosa pokoknya. Berarti waktu kita melakukan dosa kecil itu, yang kita tantang siapa? Allah Ta'ala kan? Itu bahayanya. Nah, kalau ngaji tauhid, harus saja Allah menyiksa orang berdosa kecil. Buat baik pun gitu. Sekecil apapun kalau ada kesempatan buat aja. Terkadang itu besar si Allah Ta'ala. Ini pada masing-masing udah pernah kita ngerasakan ini. Seperti contohnya awak di kota naik kereta ban bocor, duit nggak ada. Dan itu udah nggak usah bayar apa-apa. Cuman rasa kita. Udah nggak usah bayar. Udah nggak apa-apa. Cuman rasanya. Besar kali sama kita tuh kan. Tolong kali waktu itu. Itu ada bahasanya gini. Andaikan besar, andaikan banyak, andaikan jauh, ada nenek-nenek mau nyebrang jalan tuh mereka payahnya bukan main kan. Hari hujan, payungnya ada tapi kecil. Timbang andaikan besar gitu kan. Kecil payungnya pala-pala lah no. Dekat nyebrang aja kan ntar aja kan. Perbuatan sepele. Tapi besarnya si Allah Ta'ala. Si nenek itu yang merasakannya kali ya kan. Ada orang menyeberangkan ke mana. Andaikan jauh dekat aja. Apalagi jauh. Nanti balasan di sana nggak tanggung itu. Walaupun kecil perbuatan kita itu. Dosa pun gitu, hati-hati. Kecil jangan. Kalau kita kecilkan berarti mengecilkan hukum Allah Ta'ala itu berarti. Yang kita tantang Tuhan.
Ibrahim bin Adham, seorang wali, ya. Jadi dia beli kurma bertumpuk-tumpuk nggak main kilo. Tapi nggak sedikit pun nggak salah dia. Tumpuan ini tergulir kurma itu kemari ke tempat ini. Dia beli yang ini. Kan nggak tahu dia nih pun ya masalah kan. Apa kata malaikat? Terhalang perjalanannya gara-gara itu. Padahal dia nggak tahu padahal. Tumpuan kurma yang ini tergulir kemari. Dia pun nggak tahu. Tapi malaikat terhalang dia gara-gara ini. Sampai sebegitunya. Udah. Jadi bagaimana kalau kita tidak tahu yang kita bilang? Jadi supaya tidak menghalangi dosa kita. Kalau sudah tahu lah kita dosa kita tidak tahu, maka semuanya segala masalah serahkan sama Allah Taala. La haula wala quwata illa billahil azim. Tolong aku ya Allah. Nggak tahu aku. Apa pun nggak tahu aku. Bodoh kali aku jadi orang. Serahkan sama Allah Taala. Dia Maha mengetahui, itu kan? Yang kita sok tahu. Itu caranya. Maka payah kita nanti. Kalau sok tahu, jangan. Kita nggak tahu apa-apa kok. Sudah, Sandra. Dan harus pula memaafkan daripada dosa besar. Harus saja, harus dia menyiksa orang dosa kecil, dan harus pula dia memaafkan daripada dosa besar. Selama tiada yang menghalalkan maksiat. Nah, itulah itu kuncinya. Jangan halalkan yang maksiat itu. Termasuk dosa kecil. Jangan dihalalkan. Kalau udah itu nanti murtad. Itu makanya kalau udah itu nggak ada ampunan ini. Itu bukan disebutkan di sini. Ya. Harus saja menyiksa orang dosa kecil, dan harus pula dia memaafkan daripada dosa besar. Selama syaratnya tiada yang menghalalkan maksiat. Dan yang menghalalkan maksiat itu kafir. Murtad aja jadinya, kekal dalam neraka selama-lamanya. Nah gitu kan. Macam mana supaya selamat kita dari ini? Nah, terus sama Allah Ta'ala. Bagi satu, yang kedua, jangan pernah putus asa. Banyak orang putus asa karena banyak kali dosanya, putus asa dia. Jangan. Kan dah pernah saya ceritakan. Tapi banyak kalau saya cerita, jangan bercerita itu. Saya ulang lagi cerita ya. Pertama tuh diri sendiri, memang kita, roh kita ini, nafsu kita mesti ulang-ulang biar duduknya. Itu perkara. Nampak kali duduknya ya, Eri. Seorang perempuan nangis, menjadi-jadi nangis mendatangi Imam Musa. Assalamualaikum, masuklah kata Musa. Ada apa? Kenapa kau? Aku sudah melakukan dosa besar. Apa dosa kau? Nggak mau jawab, nangis saja makin jadi. Ya. Coba kau nggak ditanya, kau nggak dosa apa kau? Kau kan bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Tolong ya Musa, ya Nabi Allah. Ngadu sama Allah Ta'ala supaya mengampunkan aku. Iya, dosa kau apa? Nggak mau bilang dia juga. Biar aku minta ampun sama Allah Ta'ala. Baru bilangnya, aku ini sudah berzina. Dari hasil zinaku itu hamil, beranak. Anak itu lahir kucekek mati. Nabi Musa saking benci, keluar kau nggak usah nampak muka kau. Saking marah ya. Kan ngeri kan dosa itu ya. Ini ngambil banding. Walaupun begitu jangan pernah putus asa. Dia sudah berzina, hamil, lahir anak dicekeknya mati. Berapa banyak dosa yang sudah ngeri kali ya. Tapi disuruh Nabi Musa. Pilihlah perempuannya. Tapi gak boleh putus asa. Cuma sama siapa lah aku ngadu lagi nih. Udah. Allah tahu itu ya. Turunlah wahyu sama Nabi Musa. Apa hak kau pula nggak maafkan orang? Ya. Kenapa kau marah? Aku menjadikan semua itu. Betul. Dosa besar pun yang kita lakukan siapa yang menjadikan itu? Tahu. Ditegur Musa. Baru cari perbuatan balik, cari. Minta ampun sama Allah Ta'ala. Jadi tidak ada dosa pun nggak diampuni. Dengan syarat kita mau minta ampun. Kalau kita tak minta ampun, dosa kecil pun padam awak. Dia pernah putus asa. Karena kalau putus asa itu ujungnya kafir. Aku udah banyak dosa, aku udahlah. Kan orang itu putus asa ya. Sama anaknya, ketatkan dia mesti sholat, jangan tinggal. Kalau nggak tinggal dipukulnya, kalau yang besar tumbuknya pun mesti sholat. Tapi dia enggak. Kenapa kok nggak sholat? Banyak kali dosa aku udah emang penghuni neraka lah aku udah nih ya. Sehingga baik dosa. Ah, nggak boleh nih. Kafir juga ini. Murtad. Terkadang-kadang share ini pada saat bertanya nanya pula deh, dengan akhirnya nanya pula deh.
Atau kok bisa murtad itu orang putus asa? Karena menafikan dia Allah Ta'ala Maha Kuasa, menafikan dia Allah Ta'ala yang Maha Mampu memaafkan semuanya itu. Hati-hati. Tugas kita minta ampun sama Allah Ta'ala. Saking gentingnya seorang yang banyak dosa, dia menangis tengah malam. Ya Allah, aku sendiri aku minta ditolong ya Allah. Kalau kau ampuni aku, macam mana laku ini? Besi pun meleleh di tempat neraka, apalagi badan aku yang lemah ini. Itu nangisnya. Aku sendiri tolong ya Allah. Kalau para wali, orang-orang alim lebih dari itu mintain lagi. Kalau nggak kau ampuni aku ya Allah, tunjukkan aku Tuhan yang lain, bersama dia aja lah aku minta ampun lah. Kau nggak usah bikin. Jadi ada makam-makamnya masing-masing ya. Nah, begitu cara ngadu sama Allah Ta'ala. Jangan pernah putus asa. Allah Ta'ala kuasa, dia harus Allah Ta'ala menyiksa orang yang dosa kecil, dan harus pula dia memaafkan orang yang dosa besar ya. Ada orang umurnya 70 tahun udah. Kalau mau nengok cerita-cerita ini ilmu tasawuf. Kalau dia kayak ini enggak, ini ada juga emang, tapi ilmu tasawuf banyak ya. Udah 70 tahun umurnya. Maksiat aja kerjanya sama 70 tahun tuh. Tak ada pahalanya, enggak ada lah. Udah. Satu saat dia tobat. Allah Ta'ala menobatkan dia, tobat dia. Tak boleh sama Allah Ta'ala. Mana lakunya? Baru teringat dia yang tak pernah ngajak ibadah. Oh, makin menjadi-jadilah ya. Itu kayak kalau kita ingat Allah Ta'ala, atau kita tak ingat, minta tolong sama Allah Ta'ala, ingatkan aku ya Allah, mana lagi dosa-dosaku yang aku belum minta ampun kepada Engkau ya Allah. Kita nggak ingat kenapa? Yang ingat kita orang utang mawa. Kalau itu ingat kita. 5 tahun yang lalu sih ingat Isyan itu ada utang sama aku. Dosa. Supaya kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Nanti tujuan Tuhan. Kalau kita ampun, jangan pernah ragu lagi ya. Apakah diampuni Allah Ta'ala dosaku? Diampuni. Jangan pernah ragu, diampuni. Kenapa? Dia menjadikan kita minta ampun. Itu dalil yang paling mudah. Dia menjadikan minta ampun, pasti diampuni. Dari mana? Dari Al-Quran. Rabbana mahalakta haza batila. Maha suci Allah Ta'ala berbuat pada yang sia-sia. Kalau dijadikan kita minta ampun, kemudian nggak diampunkan, sia-sia kerja Tuhan kan. Dijadikan dia minta ampun, nggak diampun, jangan tahap apa Tuhan kan. THH ya kan. Sudah, makanya jangan pernah putus asa. Makanya kalau kita nggak tahu sekarang kesempatan kita masih hidup ini, minta sama Allah Ta'ala. Tunjukkan ya Allah, mana lagi dosa-dosaku yang aku belum minta ampun. Supaya kita pulang, nanti harapan kita pulang dengan tidak membawa dosa. Karena kalau ibadah kita pun cacat, tak diterima semua, tapi kita nggak ada dosa, masuk surga. Gitu ya. Jadi yang pernah putus asa. Sudah nih ya, adik, itu pun kalau nggak ada yang belum paham tanya, jangan diam aja. Siapa kita nggak berdosa ini? Benar nggak tak berdosa? Berdosa semua kita kan. Banyak apa sedikit? Banyak. Dosa mata, di muka ada banyak nih dosa. Dosa mata, dosa mulut, telinga, banyak nih. Maka basuh wudhu itu betul-betul diamalkan lah. Basuh wudhu pertama wajib, basuh kedua jangan lampunglah dosa dari muka aku nih. Basuh ketiga, yuk cahayakanlah muka aku nanti di hadapanmu. Nah gitu ya. Jadi jangan dihalalkan maksiat. Nah, kafir nanti ya. Dan wajib kita itikadkan tiada sampai wali itu akan martabat atau derajat Nabi. Kalau wali itu nggak sampai martabat kepada derajat Nabi ya. Dan tiada sampailah hamba itu kepada martabat sekira-kira gugur daripadanya suruh. Enggak. Udah hebat, udah halim kali dah. Udah. Oh, guru kami itu udah nggak sembahyang lagi. Kok nggak sembahyang? Udah sampai. Ada kita kan. Ya kan, kau kan udah jumpa guru kayak gitu kan. Cuman guru itu kan, oh dia lain guru kami itu, dia udah sampai. Nggak ada itu ya. Wali nggak akan bisa menyamai dengan Nabi. Nah, kemudian tidak pernah gugur perintah syarat ini, walaupun dia halim macam manapun. Ini ada kayak gitu. Kalau guru kami itu udah nggak sholat lagi, dia udah sampai. Sampai kemana?
Dia bilang kata saya, tengok kitab Darus Samin halaman 64. Itulah dalilnya. Jadi tidak gugup dapat suruh dan tegah, dan orang berpaling daripada zahir nasuha hak, cenderunglah daripada yang betul kepada yang batil, ya. Dan menghubungkan kepada kafir. Dan orang yang menolakkan nas itu kafir. Orang yang menolakkan Al-Quran itu kafir hukumnya. Dan menghalalkan maksiat itu kafir. Dan menghina dengan dia kafir. Dan mencela-celakan syariat itu kafir. Dan putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala kafir. Itu dia jawabannya ya. Udah ya, kafir. Dan menghinakan dia kafir itu pernah coba. Dan menghinakan menghalalkan masa itu kafir. Dan menghina dia itu kafir. Jangan, itu Allah Ta'ala punya kerja, jangan hina. Ya, kafir juga nanti. Dan mencelakan syariat, kafir. Nggak perlu kayak gitu. Kan orang yang mencelakan syariat kan. Kadang-kadang nggak sadar mulut ini. Seandainya itu kita nungging sholat bukan main tapi kayak tingkah laku kayak gitu. Bukan urusan kita itu, jangan hina-hina. Kan ada orang bilang gitu kan. Saya tuh rajin kali ngaji, soalnya pun lagi unggang nunggik segala macam. Tapi ketika laku kayak gitu, urusan kita itu. Kafir ujungnya, kalau udah kafir nggak ada ampunan. Nah, itulah jaga keimanan kita. Jaga keimanan. Udah. Kalau nggak ngaji, habis banyak orang berjatuhan udah ini. Jadi nengok yang kau bilang itu pun nggak boleh tuh. Bisa-bisa kafir. Nih orang melakukan satu penipuan, nah hadir. Baru kita nyokong. Jangan. Nah gitulah ya. Sebaiknya kita hindari. Hindari kalau bisa tegakkan. Mencegah yang mungkar itu wajib. Bisa, nggak bisa pergi. Nah gitu. Kalau bisa cegah. Bubar ya. Bubarkan. Kalau ada penipuan seperti itu. Dan amarah daripada marah Allah Ta'ala itu pun kafir. Marah pula ya. Marah daripada dan amarah pada makanlah itu kafir ya. Maka jadi sudah jatuh kita seperti itu, yang pedih rasa kita jangan marah. Ridho lah. Mana bisa kita ngelakkan ini? Itu Asal yang datang sama kita. Nah, kan udah dikaji nih kan. Jadi apa yang dikaji itu bukan dengar kita diamalkan. Ketentuan Allah Ta'ala ini berulang-ulang saya bilang. Suka atau tidak suka, jangan marah. Aku maunya gini pula yang datang. Marah pula, jangan. Terimalah. Nggak enak memang nafsu nggak enak itu. Tapi kita kadang lupa. Maka terjadi pertengkaran suami istri gara-gara itu. Nggak mau lihat baik orang. Orang anak pun ngelawan sama orang tua kan gara-gara itu nggak ingat baik orang kan. Kan itu sebab kenapa anak itu durhaka sama anak, nggak ingat baik orang. Coba ingat, mana berani ngelawan. Apalagi sama mamanya coba-coba. Mengandungnya selama 9 bulan bukan enak itu. Melahirkan bersimbah darah. Besar ngelawan. Masukkan surga apa neraka? Jadi bapak memang enggak, tapi yang biaya dia semua. Kita sekarang lihat gini, yang tiap hari kita kerjakan gitu, gimana biaya apa ya? Apa kali budi istri atur banyak? Ada. Tapi kita cari habis-habisan untuk istri. Maunya istri sadar. Jadi kalau suami istri sadar niat baik orang, nggak boleh macam-macam. Lupa-lupa aja saya Sofian. Berapa anak kau? 5 ya? Hah? 6 orang? 5. 5 kali berarti istri kau melahirkan. Boleh dimarahi? Jangan coba-coba.
Udah banyak ahli jasanya itu ya. Berarti 5 kali mengandung, 5 kali melahirkan. Bertanggung itu. Makanya kalau kita selalu ingat baik orang, nggak benar macam-macam. Apalagi baik Allah Ta'ala nggak bisa dihitung. Mana bisa dihitung nikmat Allah Ta'ala ini. Narik napas enak. Kapan kita tahu bahwa napas itu rezeki Allah Ta'ala sangat besar sama kita? Nengok orang sesak napas. Baru sadar gitu. Pakai oksigen. Kita enggak. Keluar masuk enggak diusahakan pun. Keluar enggak diusahakan, masuk enggak diusahakan. Jalan aja. Kan nikmat Allah Ta'ala itu. Dan seterusnya lah, berapa banyak nikmat Allah Ta'ala ini. Jadi nikmat yang paling besar nikmat iman. Ini kira nikmat iman tuh pakai ngaji ini. Kan dorongan iman ngaji ini. Cara mau bertambah, syukuri. Alhamdulillah, syukurilah. Sehingga kita orang yang udah ngaji, udah syukur dengan ini, Allah akan menambahkan berbagai nikmat yang lain. Maka tak perlu hujan macam mana pun, banjir pun nggak ada urusan. Kecuali putuslah jalannya. Baru begitu kan ini. Itulah kekuatan iman luar biasa ya. Sudah. Masuk pula kita kepada ibadah pula menuntut ilmu. Nggak ada lebih tinggi dari ini lagi. Kurnia Allah Ta'ala lah itu, syukurilah itu. Kenapa syukuri? Buktikanlah, tengok. Semua orang Islam ngaji? Enggak. Sholat pun gitu, semua orang Islam sholat? Enggak juga. Bisa sholat, bisa ngaji. Berarti orang pilihan kan? Kan orang pilihan kan? Itu Heri, kalau kemarin itu, pasar 1 tuh, paling banyak orang jual durian kan? Banyak kan? Kalau lalu, belak-balik kalau lewat itu kan? Ada harganya 15.000, 20, 25 ya. Coba bilang tuh, dan pilihkan yang bagus banget. Berapa? 60. Aku mau cari 15.000, ya tahan kan 15.000. Kalau yang 60, lain beda ya. Mau yang asam, mau yang apa, mana apa pahit, yang malam apa pahit. Itu planner kan. Pandai tuh milihnya. Tapi harganya 60.000. Kalau kau bawa uang 5.000 beli durian dapat. Dia pun tahu dasarnya. Bang cari durian harga 5.000 lah. Dia diam aja memang. Lu tengoknya aja. Kalau kanan kiri deh kan. Ada nggak bang? Bukan nggak tahu aku bilang teh yang mana pun kasih kau deh kan. Nggak ada durian yang kecil gini nggak ada pula katanya. Aku mendengar yang enak. Nah, baru jadi. Berapa? 60 ya. Kalau ngerti, alhamdulillah. Aku nggak ngerti, tahankanlah. Itulah jelas. Udah. Jadi namanya manusia ini, manusia biasa, tiada sampai wali itu, walaupun dah wali, tiada sampai wali itu akan martabat atau derajat Nabi. Enggak. Dan tiada pula sampai hamba itu kepada martabat sekira-kira gugurlah daripadanya suruh. Udah dia nggak usah kerja lagi, nggak apa-apa, nggak usah sembahyang lagi, nggak usah puasa, nggak ada itu. Dan tegah ini larang, tetap larang. Dan orang berpaling daripada zahir nas hak itu cenderunglah daripada yang betul kepada yang batil, dan menghubungkan kepada kafir. Dan orang yang menolakkan nas itu kafir. Itu makanya kita kalau berkawan hati-hati sama orang yang nggak mau nerima. Jangan bicara Al-Quran atau hadis. Nanti kalau dibantahnya kafir dia gara-gara awak. Cuma nggak, jangan. Ada orang berdebatkan diri, tapi itu gini nih. Ya udahlah, kalau kamu ngaji udah. Jangan kau bilang hadisnya. Lebih baik diam. Bukan lebih baik diam, ngaji lah, wajib. Ngaji ini wajib. Hadisnya kau bilang kan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mana ada itu? Kafir ada. Nabi bilang, ada itu, ada. Jadi kalau bilang tak ada, kafir. Ini guru-guru pun kena ini. Gara-gara pertanyaan muridnya. Maka kita sambil berjaga-jaga masing-masing, saling jaga. Menjaga diri, menjaga juga. Guru menjaga murid, murid menjaga guru, sama. Kalau nggak salah, ada orang
guru berkitab juga gini. Saya hadir. Nah, jadi kata kawan-kawan itu hadirlah 10 kali malam. Nggak bisa tiap hari pun, minggu sekali pun jadilah datang. Kenapa? Kami nggak pada bertanya. Gurunya alim kali nih, oh iya. Sampailah masalah anak-anak yang belum dihitan. Dia udah dihitan tuh, sampai anak berarti belum dihitan, dia masih mengandung najis. Jadi kalau udah kita sholat dia masih nempel gini, nggak boleh tiba aja, nggak sah sama kita menanggung orang yang menanggung najis gitu. Udah. Tapi Rasulullah kata yang bertanya jemaahnya, pernah digendongnya cucu sampai sembahyang, dibawanya sembahyang cucunya? Nggak ada itu, dah kafir deh. Jadi kalau kita ditanya orang atau hadis Al-Quran, kalau kita nggak tahu, belum pernah aku baca, belum pernah lihat, gitu aja selamat awak jadinya. Ini langsung bilang nggak ada itu, kafir aja. Karena Nabi digendong Nabi itu cucunya, dibawa sholat, karena cucu dari kecil udah dihitan. Saya bilang sama dia, udah habis pulang aja, saya bilang, jumpa Ustaz. Ada itu Ustaz. Dan bilang, nggak ada. Memang Nabi digendongnya itu. Karena cucu Nabi, oh iya, oh gitu ya. Oh, udah gitu aja. Mestinya dia rujuk lagi. Pengajian berikutnya rujuk, yang semalam itu salah, saya sampaikan. Mesti gitu. Baru sadar dia. Udah kafir waktu itu. Makanya hati-hati. Ngerti kok Herman? Kalau jumpa kawan-kawan kan, jangan cerita hadis Al-Quran kalau dia bukan ahli nerima. Kalau dia ahli nerima ya, ada kalau orang ahli nerima, ada yang ngikut dia langsung. Begitu kita cerita orang, enggak, itu ada hadisnya, itu Al-Quran. Dan kau biarkan aja istri kau itu Al-Quran melarang kita. Ku ampusakum wa ahlikum maros. Mana ada itu, kafir ada. Jadi nggak usah cerita lain aja, kewajiban kau itu berdosa kok. Kalau istri kita berdosa, kita berdosa. Kita berdosa, istri nggak kena. Tapi kalau istri berdosa, kita kena. Itu banyak juga perempuan mau pengen jadi suami ya. Lita kita sebenarnya kan. Ya sana cari duit aja terus. Apalagi jual-jual tempurung kelapa pula lagi ya kan. Parah panas, kasih sama istri. Apa sih budi istri? Itu kewajiban. Jihad. Mati dalam rangka mencari nafkah, mati syahid. Tergantung niatnya ya kan. Niatnya apa? Innamal akmalu binniyat. Gitu. Dan membenarkan orang kahin, dukun-dukun ya, barang yang dihabarkan daripada yang gaib-gaib itu kafir. Dan kita benarkan, kok aja itu ya. Udah ulang-ulang sampai kafir hukumnya kita itu. Syirik, berdukun. Maka sebut Allah Ta'ala dalam Al-Quran, serahkan dirimu kepada yang hidup, yang tiada mati. Siapa yang hidup itu Allah Ta'ala ya. Kenapa disebut Allah Ta'ala dalam Al-Quran itu? Karena banyak manusia ini berserah diri kepada benda mati atau menerima mati. Apa benda mati itu? Jimat, tangkal, segala macam benda mati ya. Atau menyerahkan kepada yang menerima mati. Siapa yang menerima mati itu? Dukun, orang pintar ya gelarnya. Apalagi macam lah ya. Kenapa serahkan sama orang pintar? Awak bodoh rupanya. Awak lah ya. Sudah. Membenarkan orang kahin itu barang yang dihabarkan daripada yang habib itu kafir. Ini ada pengikutnya dia nih. Ini ada isinya ini. Ini ada yang menempel. Mas percaya itu ya. Ada yang nempel di badannya, dia yang ngikuti dia. Dari mana pula dia tahu? Kalau ada isinya, semuanya kita ada isinya nih kan. Ada apa enggak Indonesia? Oh si Norman itu ada isinya itu. Ada apa enggak? Ada.
Itu kadang-kadang murid saya ini lebih pedas apa kali orang tua, bijak kali kalau ngomong. Memang betul. Jadi ada kawannya mau pergi ke dukun, gara kalau ngilang, sana ada dukun paten. Alah kok percaya kayak gitu, kata murid saya ini. Ya dia tahu kok, bisa tahu. Lah ini Allah, kau percaya kali kayak gitu. Enggak, dia keras, dia tahu semua. Pingin dari kawannya. Tapi dia mengawani maksudnya untuk menyadarkan kawannya ini. Bahasa dukun itu noko. Nah, dukun. Tengoknya lah. Kalian itu menjadi dukun malam ini bisa, enggak payah kok. Sudah baskom, ikat kepalanya kan. Pakai akar bahar, pakai rantai, cuman lah. Jeruk, satu pisau, potong. Ntar kita tengok ya. Suara agak diserakkan sedikit lah ya. Memang gitu kalau dukun, suara pun berubah ya kan. Ecek-eceknya rekayasa kan. Potong lah, jatuhlah yang jeruk tadi ke baskom. Kata dukun tuh, nah, nampak kan kata. Yang berobat, yang menanya tadi berani bilang nggak nampak. Bodoh dia terus langsung bodoh dia kan. Nampak kok kan. Inilah dia yang ambil kan. Ke jauh-jauh, bukan orang jauh. Kata lah rambutnya keriting kan. Agak hitam ya. Tapi bukan jual tempurung dia ini. Ya. Percaya. Udah. Nah, jadi murid saya itu berdiri. Nah, ibu ini mau apa? Berdiri dia. Di depan dukun itu. Gini Pak, saya mau nanya nih. Saya pakai celana dalam warna apa Pak? Suatu pertanyaan yang gak pernah terpikir sama dukun itu kan. Saya pakai celana dalam warna apa? Dia mah dukun nih. Nah, tahu kan? Di depan dia aku berdiri. Nggak tahu dia celana dalam warna apa. Kok percaya sama dia itu? Kan betul dari paling mudah kan. Tapi yang berdukun tadi, nggak peduli itu lah. Lekas hati itu. Kan nyatakan ya, itu cara mentelanjangi dukun ya. Bukan apa merah ya. Apa namanya? Sulap merah. Tapi ciri-ciri sulap merah itu gitu dan menelanjang dukun. Nokoh-nokoh aja. Yang ada jarum lah di badan awak. Macam lah ya kan. Nokoh aja itu. Buang itu, nggak ada nokoh. Macam tadi lah. Kalau dia ahli tahu lah dia. Satu. Dalil kedua, kalau ada orang bisa mengetahui yang ini, yang kayak seperti ini, dia pasti kaya raya. Pasti kaya raya dah. Bisa pula tahu dia siapa yang ngambil. Pasti ditarik apa Polda kan, Kapolda. Tarik deh kan. Udah habis tarik dulu. Nah, tarik udah. Sampai ke Jakarta dia kan. Pas nyari bandar-bandar sabu nih. Enggak ada, tanya dia, tahu dia semua. Kaya raya dia kan. Itu dalil kedua, itu mudah-mudahnya. Maka kita punya akal pikir lah. Kalau bisa dia mengetahui dia pasti orang kaya. Kalau orang miskin enggak. Lupa. Kalau gitu hilang kereta, hilang mobil, udah tanya dia aja. Enggak payah-payah kan. Kalau tanya ke polisi, dia udah habis, mobil nggak balik. Sudah. Jadi yang di Mandalika itu yang pawang hujan itu viral tuh, yang pawang hujan itu di Mandalika. Pawang hujan, nah terus kenapa? Itu viral, banyak yang nengok kan. Tapi kan banyak juga yang percaya. Jadi Nah itulah. banyak apa gitu ya. Iya, jangan percaya. Ada pula satu manusia ciptaan Allah Ta'ala yang diciptakan bisa ngalahi Tuhan. Masuk di akal. Rahasia ini saya kasih tahu aja nih. Pawang hujan itu kita sendiri pun ilmunya baca itu pendek ayatnya kok. Lebih panjang Al-Fatihah. Surat Taubat terakhir. Laqad ja'akum. Hafal? Kalau hafal, alhamdulillah. Maka ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tuh. Naik kereta pun kau gini kan, jangan pakai tanah ya, tangan kiri lah ya. Bismillah, enggak kena hujan kau itu. Kalaupun kena enggak apa-apa, jangan kau bilang saya nokohi. Nah, ini kasih dulu nokoh. Yakinlah kau. Pawang hujan itu gitu. Itu dibacanya. Berserah di soal Ta'ala. Ini tapi bisa saya makan dari itu nggak basah. Jadi saya jadikan bisnis itu berdosa nggak? Berdosa lah kan. Belum apa-apa, udah mau bisnis. Itu bukan nggak dikasih Allah Ta'ala kayak gitu. Mau kau tinggalkan jamu tuh jadinya gitu. Ya, begini aja simpel. Jadi udah saya coba itu di tembung para anak saya kan harusnya.
gelap kali udara. Aku coba kenapa ya kan? Saya gini kan, saya baca. Rupanya tetangga anak saya ada yang nengok saya. Pergi lawan dari nggak ada. Ih, pawang hujan begitu. Nah, udah. Tapi kalau kita yakin, alhamdulillah lah nggak apa-apa ya, ya. Kita kalaupun nggak dikasih Allah Ta'ala seperti itu, basah juga, ya udah sabar aja lah. Sampai situ lah kelas awak ya kan. Kalau sempat dikasih ya, kalau tadi udah berubah pikir, boleh buat bisnis kita bilang. Nah, dicoba es bang, belum kepanasan. Coba. Nggak apa-apa, coba lah orang dapat pahala kok. Baik, surat Taubah terakhir. Coba. Berapa nih? 4849. Ini orang ngapal itu. Jangan anggap sepele. 4849 surat Taubah. Nah. Itu enak, dengar pun enak kan. Apanya Pak Anawi? Ya hafal lah, dia udah hafal, dia apa lagi? Kalau saya lain lagi, banyak kali saya ajarkan ya ini bacawi. Kalau saya ngamalin nggak gitu, udah ku ajarkan oleh aku janganlah bahasa pula, gitu aja. Nggak baca bacaan lagi ya. Siapa? Kalau dia selalu datang ke rumah, masa kau jari. Yang cakep nih tak pernah datang ke rumah. Belum pernah datang ke rumah sosial tuh udah nggak ada. Udah puluhan tahun ngajinya. Anggar puluhan tahun aja. Kalau ini selalu dia datang. Iya. Enggak. Saya suruh waktu ngaji Pak siapa? Si Hasan. Pikir tanya Pak Hanafi, datanginya. Patuh dia. Minta ilmu apa? Melihat orang sakit nggak pernah kena selama-lamanya. Datang Pak Hanafi. Saya pun bisa ngajarin, nggak usah, tapi datang Pak Hanafi. Datang. Saya menengok patuh apa nggak anak nih? Apa tuh? Gitu dong kamu. Makin mudah dia dapatkan apa perempuan, istri, mudah dia semua. Serah udah tenang aja gue hari. Baru rencana dia nggak ikut disegokan. Nggak ikut disegokan enggak. Kalau ikut dia malah saya cerita. Baru rencana aja istrinya belikan dia kereta. Nah, itu baru bukan awak ngeluarin duit. Orang Allah telah punya semua. Yakinlah kau saya bilang. Nah, dia pula yang belikan kereta. Apa nggak enak share ini? Begitupun kau ingat. Ini kan kau ngaji kau ini bukan orang-orang bodoh-bodoh, orang alim. Apa yang sebelah kau itu ustadz ya? Hati-hati. Kalau nggak kau dengarkan, dua yang kusangsikan kata si Hasan ya. Ini kan nggak dengar ya. Kalau nggak kau kehilangan si Mimin, kehilangan nggak ngaji kau. Pikirkan itu. Kalau kau nggak patuh, si Hasan bilang, saya nggak sampai hati bilangnya, dia aja bilang. Wakil ada kan. Nah, kalau nggak kau kehilangan si Mimin, kau nggak ngaji lagi ya. Mana kamu? Ya, iya saya doakan kau aja, capek kali doanya tadi. Kalau dia udah selalu ke rumah Julkarnain. Sudah ke rumah dia, Ustaz. Oh, mau ke rumah Julkarnain ya, silakan Mas. Hah? Nah, kenapa? Perkataan itu baik semua. Pak Eri itu
Kalau aku bilang buat jalan Kristen ini Ustaz balik pintu nih. Kenapa Ustaz balik pintu? Buka pintu baru nampak deh. Kalau enggak nampak itu. Kita ada bidang-bidang kalau mau berhasil ya itu kita pesulit nggak apa-apa kan. Nah, apalagi cinta. Nah, apa? Kalau ada Kita udah kita masuk surga itu kan enak-enak semua kan. Enak enggak? tanggung kali gue juga kan. Kalau mau AC sama si Daham, kalau kereta sama si So, yang sebelahnya. Lebih banyak ya. Ya, takut juga gue ya. Udah sah. takut lah Ustaz. Banyak. Kalau mau jelas pilih aja itu. Nggak usah tanya. Enak kok kan, baru terasa kau guru-guru semua kawan-kawan aja, apa nggak paten? Kau tinggal terima, aneh-aneh. Dia nggak ngambil ilmu itu suka dia, kau ambil kutip semua itu. Banyak dapat ilmu kau. Dan wajib pula kita itikadkan pula doa orang yang hidup, orang yang muslimin memberi manfaat kepada yang hidup dan kepada yang mati. Sampai ada orang pula mengatakan nggak sampai. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan segala pinta orang yang mengajarkan yang keluh kesah ya. Dan dia yang menunaikan segala hajat hambanya. Ya, mengajarkan yang keluh kesah. Dan wajib kita takwilkan perkelahian dan perang sahabat Nabi SAW setengahnya dengan setengahnya seperti sabdanya Ali dengan Siti Aisyah ya. Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah perang orang tuh. Dan Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah dengan yang terlebih baik. Bukan mereka itu menuntut kebesaran dan hanya saja dengan ijtihad sekaliannya. Masalah ijtihad itu ya, perang. Tapi tidak menuntut kebesaran, enggak. Perbedaan pendapat ya. Ya, para sahabat ini orang ahli surga semua itu, orang pilihan. Nah. Dan wajib kita jauhkan daripada jahat sangka akan mereka itu. Jauhkan, jangan jahat sangka ya akan mereka itu. Karena mereka itu ahli adil dan ahli hak, bukan dikerjakan dengan hawa nafsunya. Dan wajib kita itikadkan keramat bagi aulia itu sabit dengan intifa jumhur ahli sunnah. Seperti yang termasuk di dalam Al-Quran, cerita Siti Maryam. Maka murad daripada wali itu, yang dimasukkan dengan wali itu yaitu arif billah, yang mengkali atas taat, yang menjauhkan bagi segala maksiat, yang berpaling hatinya daripada dunia dan lazatnya dan syahwatnya yang harus. Maka adalah mereka itu yang diperintahkan Allah Ta'ala pekerjaannya dan yang suci hatinya daripada kekeruhan dunia ya. Musyahadah dan murakabah akan Tuhannya. Alat dawam selama-lamanya ya. Maka adalah pekerjaannya itu tiada yang mencarikan bagi dirinya ya, menyerahkan bagi dirinya, tetapi adalah pekerjaan itu sekalian kepada Allah Ta'ala. Maka adalah keramat dan irhas dan mukjizat itu pekerjaan yang mencarikan adat, yang menyalahi dengan adat ya. Jika tiada mendakwa akan Nabi lagi Rasul, dan tiada pula nyata itu dahulu ya daripada dakwah Rasul
maka dinamakan dia keramat. Dan jika nyata pada yang mendakwa rasul, maka dinamakan mukjizat. Dan jika nyata pada orang yang tiada mendakwa rasul, tetapi dahulu daripadanya, maka dinamakanlah karahas. Seperti nyata pada Nabi kita Muhammad SAW, dahulu daripada pesuruh. Nah, sebelum jadi nabi, ya, sebelum jadi pesuruh Rasulullah itu. Izin Ustaz. Terus sebelum diangkat jadi Rasul, udah dapat nabi kayak gitu tuh. Ini contoh sepertinya dia. Sebelum dia jadi rasul, suruh dipayungkan oleh awan apabila berjalan. Awan tetap mengiringi Nabi kemanapun. Nah, karena sana pun daerah panas ya, panas. Awan mengiringi Nabi kemana-mana berjalan. Di tengah panas. Dan memberi salam pula kayu, batu kepadanya. Kayu pun salam sama Nabi, batu pun gitu ya. Dan dibelahlah perutnya, tiada sakit. Dan segala binatang yang di padang mengecup akar kakinya dan lainnya. Maka adalah keramat itu pekerjaan yang mencarikan adat yang nyata pada pandangan hamba yang saleh, melazimkan bagi mengikut syariat serta dengan sah itikat dengan ketiadaan mendakwai akan risalah. Maka adalah keramat aulia itu amat banyak. Setengahnya berjalan pada hawa, bisa jalan di atas di awan ya. Kadang-kadang para wali itu ya, bisa di awan. Dan berjalan di atas air. Dan melipatkan bumi. Nah, yang jauh jadi dekat. Di masjid ke maghrib dekat. Dengan 2-3 langkah aja. Dan digulungkanlah dunia yang hadir ini jadi jauh. Dan akhirat yang lagi akan datang yang jadi hadirlah, maka dilihatnya akhirat hadir di dalam dunia, maka nyata dilihatnya aras dan kursi dan lauh mahfuz sana dan kalam dan surga dan neraka. Maka inilah keramat yang terlebih besar, dan wajiblah kita itikadkan pula segala a'imah yang mujtahidin sekaliannya itu benar, mereka itulah a'imah mujtahidin bagi umat Muhammad SAW. Ya. Setengahnya imam a'imah wa sultan a'imah atau Abdullah Muhammad bin Idris Syafi'i dan Abu Hanifah ya, Sa'id bin Sabit dan Malik bin Anas dan Abi Abdullah Ahmad bin Hambal dan Sauri. Dan ini Ibnu Aina dan Auza'i dan wa'am ahli sunnah Abu Hasan As'ari dan Abu Mansur Maturidi dan Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi Sayyidil Sobihi. Maka sekali mereka itu yang dapat petunjuk daripada Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala, maka wajiblah kita taklid bagi salah seorang daripada mereka itu. Wajib taklid. Kalau imam yang empat itu taklid, wajib taklid, boleh yang manapun ya. Maka adalah yang masyhur mazhab mereka itu lagi tinggal hingga hari kiamat 4 jua, yaitu Syafi'i dan Maliki dan Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhum. Dan yang lagi tiada tahu dan tiada dapat kita taklidkan karena tiada tahu hukumnya. Dan lagi wajib kita itikadkan mati itu sabit pasti bagi tiap-tiap yang hidup, yang mempunyai nyawa, roh, yaitu bercerailah roh daripada badan. Jin dan manusia dan sekalian malaikat dan binatang dan burung dan nyamuk dan lainnya. Dan yang mengambil nyawa itu Rasul Maut, yaitu Israel dan tenteranya itu ya.
Maka maknanya itu Abdul Jabbar. Nah, gitu ya. Dan panarupa ruh. Demikianlah ijab melazid. Maka terkala nafah yang pertama itu hilap, kata setengah ulama binasa sekaliannya, karena diambil daripada zahir ayat, yaitu kullu nafsin alaihi fa'in, dan kullu nafsin ma'alik la wajhah, tiap satu yang ada atasnya binasa, dan tiap satu yang suatu pernah melainkan zat. Kata setengah ulama tiada binasa karena jumlah daripadanya mas tani yang 7 tiada binasa, dan wajiblah kita itikadkan hakikat roh itu tiada seorang yang mengetahui melainkan Allah Ta'ala. Kadang yang tahu ya, yang cari-cari, Allah Ta'ala yang tahu, kita enggak. Seperti firman Allah Ta'ala, wa yas'alunaka an ruhi qul ruhi man amri rabbi, dan nyatakan mereka itu akan dikau daripada hakikat roh. Kata olehmu, bermula roh itu daripada pekerjaan Tuhanmu, Tuhanku. Tetapi kata Imam Malik, rupanya seperti rupa tubuhnya, yakni kelakuannya dan rupanya itu pada kasar dan tebal dan kelam, seperti kata Imam Ghazali pada kitab dalam kitabnya Ulang Akhirah fili di amri nyawan wa ulahu malaikati, kalau nafsin yang berbahagia, maka diperintahnya akan dia, maka diberikanlah 2 malaikat yang elok mukanya ya atas keduanya itu, karena yang elok itu pada baginya bau yang sangat harum yang dibungkus akan dia di dalam kain sutra, dan daripada sutra surga, dan adalah pada yang lebih rupa manusia, maka tiada hilang suatu daripadanya akalnya dan ilmunya. Adapun tempat ruh itu dahulu daripada matinya, berhilaplah ulama padanya. Kata Azri bin Abdul Salam, padaku tempatnya itu pada hati, dan kata setengah ulama tiada pada hati, tetapi masyrikatlah segala badannya. Gitu ya, masing-masing itu. Udahlah, kalau roh pun kita nggak tahu, kan suka cari Tuhan itu. Di mana roh tuh? Yang tahu kita di badan kita lah, kalau nggak mati itu kan. Di mana dia, di tangan kah, di kaki, nggak tahu kita. Ya kalau itu aja kita nggak tahu, kok saya cari Allah Ta'ala lagi ya. Nah, dan ada pun ya basic kita ya. Dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma razuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna, arhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.